Baik, perkenalkan nama saya Eta Histiwekan. Saya semester 4 kelas B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi-materi yang saya dapat dalam semester berjalan, yaitu semester 4. Nah, di sini mata kuliah Perencanaan Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran atau dalam proses perencanaan, nah bagaimana kita merencanakan, kita sebagai peserta didik mampu merencanakan sesuai mampu merencanakan itu atau mampu merencanakan sesuatu dalam proses pembelajaran itu agar pembelajaran itu berjalan dengan semestinya yang kita inginkan. Nah, di situ kita harus menyiapkan bahan ajar dalam proses perencanaan, bahan ajar, terus metode yang kita harus rencanakan, bagaimana kita sudah menyiapkan itu dalam agar proses pembelajaran itu berlangsung, evaluasi dan strategi-strategi dalam pembelajaran. Nah, jadi agak semuanya sudah terkumpul atau kita sudah merencanakan semua itu, maka tentunya proses pembelajaran itu akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, sesudah itu ada yang namanya input. Nah, input ini bagaimana kita seorang peserta, kita sebagai pendidik mampu memberikan ilmu atau mampu transfer sebuah ilmu itu kepada peserta didik kita agar peserta didik kita mampu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, di sini ada proses itu di mana seorang peserta didik itu berproses dalam lembaga pendidikan, atau sekarang contohnya saya yang masih menjalankan proses pendidikan, di mana di sini saya masih berproses di mana saya masih membutuhkan pengetahuan dari dosen-dosen saya. Nah, di sini bagaimana kita seorang pendidik mampu memberikan sebuah pengetahuan kepada peserta didik kita agar dalam proses yang berjalan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, atau dalam outputnya itu bisa menjadi lulusan yang terbaik, atau ia mampu menyelesaikan studinya dalam proses yang berjalan sekarang. Oke, baik. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu karakteristik siswa. Nah, di sini yang kita lihat karakter seorang siswa itu sangat berbeda-beda. Nah, sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, kita sebagai peserta didik harus mampu mengenali karakter siswa yang akan kita didik nanti, atau karakteristik siswa yang ada dalam sebuah ruangan yang akan kita didik nanti. Kita harus sebelum kita mulai proses pembelajaran, sebelum itu ada yang namanya perkenalan. Nah, lewat perkenalan itu kita mampu kita mampu melihat dengan jeli atau melihat anak-anak peserta didik kita dengan karakter yang berbeda. Nah, dari situ kita harus mempelajari karakter si A, si B ini seperti apa. Ada yang suka belajar, ada yang tidak suka belajar, ada yang suka bermain sambil belajar. Nah, di situ bagaimana kita mempelajari karakter siswa tersebut, kita mengumpul menjadi satu dan kita harus mempelajari itu, karena sangat penting seorang peserta didik dalam mempelajari karakter siswa agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Tentunya kita sebagai pendidik harus lebih mengetahui karakteristik peserta didik kita. Nah,
jika kita sudah mengetahui karakter siswa kita yang akan kita didik nanti, maka tentunya kita mampu membawa mereka untuk membawa mereka dalam proses belajar. Nah, di sini mereka bisa memahami, memang tidak semuanya dapat memahami apa yang kita berikan, namun jika kita sudah mengetahui karakter mereka seperti ini, satu keras kepala, satu suka belajar, satu pendiam. Nah, dari sini kita sudah beragam-ragam karakter yang dimiliki siswa. Nah, dari sini jika kita seorang pendidik sudah mampu melihat dan sudah mampu mengatasi dari karakter tersebut, nah di situ maka proses pembelajaran tentunya akan berjalan dengan lancar. Baik, video selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran yaitu biasa disingkat menjadi RPP. Nah, di sini di mana RPP ini sangat penting dalam proses pembelajaran atau sangat penting pada seorang guru, karena RPP ini juga menunjang atau mempermudah seorang peserta didik dalam menyampaikan materinya, karena di mana seorang pendidik tidak semena-mena atau tidak semaunya untuk memberikan materi. Semua harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam lembaga formal tersebut atau dalam sekolah. Contohnya dalam sekolah SMP, SMA, di mana di situ sudah ditetapkan RPP-nya seperti ini, harus diajarkan seperti ini, modenya harus seperti ini. Nah, di situ seorang guru harus patokan kepada RPP itu. Nah, RPP juga sangat membantu seorang peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran agar peserta didik tidak ceroboh atau bukan peserta didik, namun pendidik tersebut tidak semau-maunya untuk memberikan materi, namun semuanya itu berdasarkan aturan atau yang bisa dibilang RPP, yaitu rencana pembelajaran, di mana semuanya sudah ada di dalam RPP tersebut. Oke, baik, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, maka kita sebagai pendidik harus mengikuti RPP tersebut agar proses pembelajaran berjalan dengan sesuai. Baik, video selanjutnya yaitu strategi dan model pembelajaran, yaitu nah di sini bagaimana kita seorang pendidik mampu melihat situasi dalam ruangan atau dalam ruangan atau peserta didik yang akan kita didik nanti. Nah, bagaimana kita kan tadi yang saya katakan, kita sudah mempelajari, alangkah baiknya kita sudah mempelajari karakter mereka masing-masing. Jika dari situ kita sudah mengetahui karakter mereka, nah dari situlah kita sudah sebagai pendidik sudah gampang atau sudah mudah untuk memilih metode apa yang pantas untuk kita berikan dalam proses berlangsungnya pelajaran atau dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, dari situ kita sebagai pendidik sudah mampu memberikan atau mentransfer ilmu itu dengan baik kepada peserta didik kita jika kita sudah mengetahui apa yang mereka inginkan. Contohnya ada lebih kebanyakan bermain dan belajar. Nah, maka kita terapkan saja metode itu agar apa yang kita sampaikan mereka mampu mengerti itu, dan mereka mampu menyerap itu dengan baik lewat pengajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, lewat metode-metode itu ataupun metode ceramah, mungkin ada yang suka hanya ceramah, ada yang suka bermain sambil belajar tapi serius. Nah, di situ kita sudah mampu memilih, kita sebagai peserta didik sudah mampu memilih apa yang pantas kita terapkan dalam
dalam kelas ini, kelas A, kelas B, di mana kita sudah mampu karena kita sudah mengenali karakter-karakter mereka yang tadi yang saya katakan dalam materi kedua tadi. Oke, baik. Agar suatu proses pembelajaran berlangsung dengan baik, maka kita seorang peserta didik patutnya harus memilih metode yang cocok dengan kelas yang akan kita didik nanti agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan sesuai. Sekarang materi yang terakhir yaitu perbedaan antara KTSP dan K13, kurikulum KTSP dan K13. Nah, dalam proses atau dalam lembaga formal tentunya sudah ditetapkan kurikulum, masing-masing kurikulum. Nah, kurikulum di sini kita lihat dalam keadaan yang sekarang, mungkin sekarang itu sudah harus diterapkan kurikulum K13. Nah, di mana kurikulum ini di dalamnya guru hanya sebagai motivator dan dikembalikan kepada siswa-siswa yang lebih berperan aktif dalam kurikulum ini yang sudah diterapkan. Kurikulum tersebut bagaimana siswa lebih aktif, siswa yang lebih jeli atau peserta didik tersebut lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya menjadi motivator bagi motivator pada peserta didiknya. Nah, 100%, 99% itu jika di K13 itu lebih difokuskan itu kepada siswa, sedangkan 10%-nya itu hanya kepada guru. Nah, oke, baik. Sedangkan KTSP ini bisa dipakai metode-metode itu ceramah. Lebih banyak guru yang lebih banyak mentransfer ilmu tersebut, guru yang lebih banyak bercerita, guru yang lebih banyak berperan, sedangkan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan apa yang guru berikan atau pendidik berikan kepada peserta didik. Nah, di sini bagaimana dengan zaman yang sudah ada ini, zaman yang sudah lebih modern. Nah, di sini lembaga pendidikan menetapkan sekarang harus diterapkan atau meratakan kurikulum K13 kurikulum K13 agar bagaimana siswa kemampuannya itu lebih tinggi ya kalau dilihat dibandingkan dengan KTSP, karena K13 ini dimana dia lebih aktif kepada siswa-siswanya sendiri. Oke. Namun di sini yang menjadi kendala antara kurikulum KTSP dan K13 di sekarang ini, dalam situasi sekarang, di sini banyak, meskipun dalam pemerintah, dalam lembaga pendidikan langsung sudah mengatur harus memeratakan K13, namun mengapa pemerataan itu belum terjadi, masih minim ya, masih belum sampai merata. Karena apa? Yang merata hanya seputaran kota, mungkin di sini di kota Ternate mungkin sebagian besar sudah menggunakan kurikulum K13. Namun dilihat dari desa-desa terpencil, mereka belum menggunakan kurikulum K13 tersebut. Karena apa? Karena kurikulum 13 ini membutuhkan fasilitas alat teknologi, contohnya seperti Infocus. Nah, di situ bagaimana guru hanya menayangkan materi dan siswa itu yang lebih berperan aktif. Nah, namun di desa-desa terpencil ini bagaimana kita melihat masih kurangnya fasilitas alat teknologi. Dan juga bukan hanya itu, namun tenaga pendidik juga masih kurang. Nah, di situ pertanyaan besar, bagaimana kurikulum K13 itu akan dapat meratahkan atau dapat maksudnya dapat dilaksanakan, dapat dilaksanakan apabila ada kekurangan dalam sekolah tersebut. Tidak ada komputer, contohnya tidak hanya ada
peserta didik dengan alat tulisnya, namun alat teknologinya itu belum dilengkapi ya, belum ada. Nah, di sini yang menjadi kendala dalam pemerataan kurikulum ke-13, sehingga di desa-desa terpencil belum dilakukan atau belum diterapkan kurikulum ke-13, masih digunakan kurikulum KTSP. Oke, baik. Jadi sekarang ini jadi perbedaan KTSP dan K13 itu sangatlah jauh perbedaannya, karena di mana KTSP ini K13 ini lebih menuntut kita bagaimana kita sekarang ini harus lebih belajar itu menggunakan alat-alat teknologi, di mana di kota-kota besar sekarang guru sudah tidak lagi menggunakan alat tulis, namun hanya dipaparkan ke layar dengan infokus, dan siswa hanya belajar dengan sendirinya begitu. Jadi RPP ini namun jadi kurikulum ke-13 ini masih sangat sulit untuk diratakan atau menyesuaikan untuk seluruh pendidikan atau seluruh lembaga formal yang ada di Maluku Utara untuk menggunakan itu. Karena itu yang saya katakan, masih ada kekurangan yang masih ada dalam daerah tersebut. Oke, baik. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.